kita melihat beberapa kasus nih ketua, yang rasanya kayaknya perlu nih kita bahas untuk di episode diskusi kali ini. Nah, kasusnya adalah ada beberapa investor yang pengen invest nih ke Indonesia. Tapi mereka tuh nggak mau menggunakan label PT PMA, pengennya tuh PMDN. Nah, kita nggak tahu ya, entah mungkin ini termasuk indikasi pencucian uang kah atau apa gitu kan. Ada motif terselubung. Benar. Nah, yang jadi pertanyaan ini adalah, yang pertama ketua, apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak? Apakah orang asing menggunakan PMDN seperti itu? Kemudian pertanyaan kedua adalah, resiko apa yang akan terjadi di depannya ketua? Nah, mungkin itu sih yang bakalan kita kupas hari ini ya. Jadi sebetulnya ini bukan beberapa, banyak. Sebenarnya banyak yang kita jumpai ya saat ini. Bukan hanya di Karimun, tapi di Kepri ya, ataupun mungkin sebetulnya lebih awal mulai yang paling baik sebenarnya di Bali. Bali itu marak banget tuh. Orang Australia menggunakan orang lokal atau WNI untuk bikin perusahaan, beli hotel, resort dan sebagainya. Jadi cuman tren makin kesini karena kita juga dekat dengan negara tetangga kita, ada Malaysia sama Singapura. Ini kayaknya makin kesini trendingnya kan makin naik nih. Karena kita perlu pahami memang kita butuh lapangan kerja ya untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan beberapa tapi banyak sebetulnya kita lihat. Jadi untuk itu, itulah sebenarnya kita kan memang ada dua produk PT Penanam Modal Dalam Negeri atau PMDN atau PT lokal, yang satu lagi PT Penanaman Modal Asing, ya. Itu sebenarnya skemanya udah ada ini. Cuman ada juga sebagian investor itu mereka ini untuk menghindari mendirikan PT Penanam Modal Asing, mereka minjem nama orang lokal atau mungkin staff dia gitu loh. Mungkin dia di sini kan rencana mau investasi nih, misalnya di Kepri mau investasi. Kemudian dia punya pasti ada perlu ada staff ya. Nama staff ini dipakai, kan gitu. Dibuatlah PT PMDN ini. Jadi dia nggak ada nama dalam perusahaan tersebut, tapi seolah-olah dia yang mengkontrol semuanya. Dia megang remote-nya gitu. Si karyawannya mau cuma ngikut. Tek ngikut gitu. Yang kita jumpai biasanya ada beberapa skema, ya, dua lah, kita anggap dua skema. Skema yang biasanya yang paling sering digunakan itu adalah si orang asing ini sama sekali nggak ada nama dalam PT tersebut, PT lokal tersebut. Jadi sebagaimana kita ketahui, dalam PT lokal itu ada dua jabatan kan, direktur, komisaris, yang satu lagi pemegang saham kan gitu. Skema pertama yang mereka jalanin, mereka nggak ada sebagai direktur, mereka nggak sebagai komisaris, mereka juga nggak sebagai pemegang saham. Tapi mereka punya power of money untuk kontrol mereka. Ya. Kedua, skema yang biasanya kita juga pernah jumpai adalah mereka dirikan PT PMDN atau Penanaman Modal Dalam Negeri, dia tidak sebagai pemegang saham. Karena kalau ketika si orang asing memegang satu lembar saham pun atau 1% aja dalam PT tersebut, otomatis ini statusnya bukan PMDN tapi PMA. Jadi supaya dia tetap bisa punya otoritas dan kewenangan, mereka biasanya nggak sebagai pemegang saham, nggak sebagai direktur, tapi mereka sebagai komisaris dan mereka tidak ngurus kitas. Karena komisaris sifatnya bukan pertanggungjawaban untuk operasional, tapi sifatnya pengawasan tupoksinya. Jadi pintar orang asing ini, ya. Jadi dia tidak sebagai direktur pemegang saham, tapi sebagai komisaris. Jadi dalam PMDN itu seolah-olah si orang asing ini di-hire, dipekerjakan, diundang untuk kerja di perusahaan Indonesia ini. Kan kewenangan komisaris itu besar nih, untuk mengawasi pembukuan, menandatangani cek gitu loh. Jadi kira-kira begitu. Ada juga skema yang ketiga yang mereka biasa ada juga digunakan, mereka dirikan set up company PMA langsung. Tapi mereka nggak sebagai direkturnya, mereka sebagai komisaris juga, atau hanya pure sebagai pemegang saham. Jadi like one day something happen with this company, they just go back to their country.
langsung balik ke gitu. Jadi sebetulnya kalau mau dikupas ada beberapa aspek. Sebetulnya keuntungan, kerugian, atau apa ya, maksudnya kelemahan orang asing yang minjem nama ini apa sih resiko dia? Ada resiko nggak orang asing ini minjem nama Indonesia? Sebaliknya, kita sebagai orang Indonesia yang mungkin niatnya adalah pengen cari lapangan kerja, ya wes lah pakai nama saya orang Pobok misalnya. Ada resiko nggak? Niatnya baik, goodwill, mau kerja. Tapi no choice karena bosnya minta pakai nama dia pakai. Ada nggak sih resiko dia kan gitu? Dan sah nggak gitu kan? Jadi kalau dibilang hari ini yang kita perlu himbau ya, saya nggak berani klaim juga orang Indonesia baik, semuanya baik gitu ya. Karena pasti ada ketika dia diri skema yang PMDN, si orang asing otomatis sebenarnya nggak ada kewenangan, apa-apa toh kan gitu. Cuman yang menjadi resiko untuk kita sebagai orang WNI yang dipinjam namanya, ada beberapa kekhawatiran saya. Semisal nih, PT ini bergerak di bidang kontraktor, dan memang umumnya orang asing kan sebetulnya diperbolehkan dirikan PT kontraktor dalam bentuk label PMA ya. Cuman karena ada beberapa faktor ya, mungkin karena harga perizinan, atau mungkin di SDM Human Resource tenaga ahlinya, atau mungkin juga karena di persentase yang mereka kuasai hanya boleh 67%. Jadi mungkin mereka lebih memilih udah pakai nama orang Indonesia aja, lebih mudah perizinannya 100% lagi gitu ya misalnya. Kita anggap contoh, mereka mendirikan PT kontraktor misalnya. Direktur komisaris pemegang saham pure orang Indonesia. Kemudian si orang asing ini minta lah sama direktur komisarisnya, kita ambil kerjaan pembangunan ruko atau renovasi atau apapun deh misalnya, atau pekerjaan jalan, tanda tangan lah surat perjanjian kerjasama itu, SPK itu. Tahu-tahu begitu tanda tangan, si orang asing yang sebagai investor tadinya kita kenal itu tiba-tiba melarikan diri karena apa ya, mungkin satu dan lain lah. Yang dikejar siapa sekarang? Pemberi kerjanya ini pasti kan akan mengejar si penerima kerja. Dia nggak mungkin kejar si orang asing ini. Nah itu salah satu yang menjadi resiko kita sebetulnya. Kan gitu. Make sense ya? Contoh kedua misalnya. Kita kan bicara resiko nih. Untuk kita sebagai WNI. Karena ini niat kita kan untuk mengedukasi ya. Supaya jangan nanti ada mungkin kerabat kita ke keluarga kita ternyangkut ya. Ini terlepas yang namanya trust ya. Kita nggak bicara trust tapi lebih ke aspek hukumnya.